apakah kamu menumbuhkan buah yang baik dalam hidupmu? Dan menolak apapun yang menghasilkan buah yang buruk? Sabtu yang diberkati, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Lahir di Antiokhia pada tahun 347, Santo Yohanes Chrysostomus mungkin adalah pengkhotbah terbesar dalam sejarah gereja. Ia tumbuh di Antiokhia dan menerima pendidikan klasik Yunani yang sangat baik. Ketika bertemu dengan uskup Meletus yang kudus, ia memutuskan untuk mencurahkan waktunya pada studi karya-karya religius dan kitab suci. Setelah 3 tahun belajar, ia dibaptis dan pergi ke padang gurun untuk hidup sebagai seorang pertapa asketis. Penderitaannya yang ekstrem membuat kesehatannya menjadi rapuh, memaksanya untuk kembali ke Antiokhia. Setelah 2 tahun pemulihan, Santo Yohanes mencurahkan dirinya untuk belajar demi imamat. Ia ditahbiskan pada tahun 386 dan melayani di Katedral Antiokhia selama 12 tahun. Sering dikenal karena khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Pada tahun 398, ia secara paksa diangkat menjadi Patriark Konstantinopel dan segera populer di kalangan umatnya. Melalui teladan khotbah dan keberaniannya menghadapi kekuasaan kekaisaran, yang gaya hidup mewah dan korupsinya tidak pernah segan, ia kritik di depan umum. Sikap ini secara alami membuatnya menjadi musuh permaisuri Eudoxia, serta Theophilus uskup Alexandria, yang akhirnya mengutuknya dengan tuduhan palsu pada tahun ke-403. Yohanes diasingkan ke Armenia, namun tetap menjadi sosok besar di gereja timur. Melalui banyak suratnya, ia wafat di Pontus pada tahun 407. Dalam perjalanan menuju tempat pengasingannya yang kedua, sebuah tempat terpencil di sepanjang Laut Hitam, karena tidak mampu bertahan dalam perjalanan yang berat. Pada tahun 438, Kaisar Theodosius II dari Konstantinopel memulangkan jenazah Yohanes ke Konstantinopel dan melakukan tobat atas dosa ibunya, Eudoxia. Khotbah dan tulisan Santo Yohanes memberikan nasihat yang abadi untuk hidup penuh kasih dan keadilan. Komitmennya pada keadilan sosial tetap relevan, mendorong orang untuk menangani masalah kesenjangan kekayaan dan kemiskinan di komunitas mereka. Hari pestanya adalah saat untuk mengenang teladannya dalam iman dan merenungkan warisannya yang abadi melalui tulisan dan hidupnya. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang busuk, dan pohon yang busuk tidak menghasilkan buah yang baik. Karena setiap pohon dikenal dari buahnya sendiri. Orang tidak memetik buah ara dari semak berduri, dan tidak pula memetik anggur dari semak belukar. Orang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena dari kelimpahan hati, mulut berbicara." Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, tetapi
tidak melakukan apa yang aku perintahkan, aku akan menunjukkan kepadamu, seperti apakah orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku, dan melakukannya. Ia seperti seorang yang membangun rumah, menggali dalam-dalam, dan meletakkan fondasinya di atas batu. Ketika banjir datang, dan sungai menghantam rumah itu tidak goyah, karena telah dibangun dengan kokoh. Tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukannya, seperti seseorang yang membangun rumah di atas tanah tanpa fondasi. Ketika sungai menghantamnya, rumah itu segera roboh dan hancur total. Dalam bacaan ini, Yesus mengajarkan bahwa tindakan dan perkataan kita mengungkapkan keadaan hati kita, seperti pohon yang menghasilkan buah, atau rumah yang dibangun di atas batu atau pasir. Seorang yang benar-benar setia tidak hanya mendengar kata-kata Yesus, tetapi juga melaksanakannya, membangun hidup yang kuat dan penuh integritas. Sedangkan orang yang hanya mendengarkan tanpa bertindak, membangun kehidupan yang rapuh, yang akan runtuh ketika cobaan datang. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjadi penjaga hati yang baik, memastikan hati kita dipenuhi kebaikan, yang akan terwujud dalam hidup kita sebagai perbuatan baik. Sama seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, orang yang berhati baik menghasilkan kebaikan. Perkataan dan tindakan kita adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati kita. Injil mengajak kita untuk sungguh-sungguh memeriksa kehidupan batin kita, menanyakan kebaikan atau kejahatan apa yang tersimpan di dalamnya. Tantangannya adalah bergerak melampaui iman yang dangkal, menuju komitmen aktif pada ajaran Yesus. Tuhan memanggil kita untuk meletakkan dasar hidup kita pada Kristus dan ajarannya, menjadikan Dia sebagai fondasi kokoh bagi setiap keputusan dan tindakan kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah dasar dan sumber hidup kami. Berilah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Semoga kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.